tempat yang paling sering kita melakukan kezaliman adalah di jalan. Itu mungkin paling sering, dan kita menganggap itu hal biasa. Klakson tidak pada tempatnya, mungkin kadang nyalip orang bikin kaget, mungkin karena pengaruh kendaraan yang suaranya kenceng ya, pakai fish air, nah. Kemudian ganggu tetangga samping kanannya, atau pakai motor motor king ya. Saya tidak tahu kenapa orang setiap kali pakai motor king itu pasti harus ngebut. Karena begitu dia pakai motor kayak gitu, dia jadi orang ya gua. Ini semua yang harus denger suara motor saya, dia harus ngebut. Kalau nggak ngebut, waduh, kurang keren. Dia harus ngebut. Yang kayak gini, dia mendolimi kanan kirinya, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia santai saja. Baik, kita sering melakukan itu. Nah sekarang dibalas ya. Ketika kita di jalan, mungkin kita kecipratan. Wah, pas lagi hujan, nyiprat. Kita marah. Nah, begitu Anda marah, ingat, mungkin saya pernah melakukan ini kepada orang lain, tapi saya nggak sadar. Nah, sekarang dibalas. Udah biarkan saja. Atau kita kaget karena dikelakson orang, kaget kita. Wah, mungkin saya dulu pernah ngelakson orang yang bikin kaget. Nah, sekarang dibalas. Nah, Anda jadikan itu sebagai kafarah. Saya nggak balas. Semoga jadi kafarah. Baik. Jadi kesalahan kita, kafarahnya adalah kesalahan orang lain yang terjadi pada diri kita. Sehingga pada saat kita di jalan, kita santai. Kemudian kita kaget, kita kecipratan air, kita disalib kaget. Lalu Anda, sudahlah, semoga ini jadi kafarah. Baik. Cara-cara seperti ini yang bisa kita lakukan. Semoga menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Atau Anda mendengar si A itu gerenengi saya, si A menggunjing saya. Nah, semoga ini jadi kafarah karena saya pernah gerenengi si B. Dan aneka kezaliman orang lain pada diri kita. Itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Yang sampai ketika Nabi SAW bersama beberapa sahabat, beliau mengatakan akan datang dari pintu ini, dari arah ini ahlu surga. Datanglah sahabat A. Di kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga. Datang juga sahabat A. Sampai yang ketiga, di kesempatan yang ketiga Nabi SAW mengatakan akan datang dari arah ini seorang ahli surga. Dan ternyata yang datang adalah sahabat A. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, amal sahabat A ini apa? Datanglah beliau ke rumahnya, minta izin. Boleh nggak saya tidur di rumah kamu? Saya ingin lihat. Atau wallahualam mungkin beliau katakan saya punya masalah dengan bapak. Diizinkan. Selama 3 malam. Tahajudnya biasa saja, dia bangunnya mendekati subuh. Dan orang ini juga nggak puasa sunnah selama Abdullah bin Amr tinggal di situ. Ibadahnya biasa. Akhirnya dia pulang. Saya nggak mendapatkan apapun yang istimewa. Kemudian orang ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya setiap kali sebelum saya tidur, maka saya berikrar di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, semua bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku, baik saya digunjing, saya dihina, saya dicela, baik atas sepengetahuan saya maupun tidak sepengetahuan saya ikhlaskan semuanya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang ini.